1945, suasana Jakarta pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Kabar penting mulai terdengar di berbagai sudut kota, dan beberapa toko tampak sibuk menyiapkan sesuatu. Juga di dalam zaman Nipong, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional hanya bangsa yang berani mengambil. Di kantor berita Domei, terdengar langkah seseorang memasuki ruangan. Ya, Bang. Wah, pas sekali Bang datangnya Bang. Itu apa, Bang? Oh ini, ya. Masa nggak tahu sih, ini kan ada tas Bang. Ya, nggak tahu itu kertas, Bang. Tapi isinya apa? Oh isinya, yang jelas kali Bung. Ininya nih berisi teks proklamasi kemerdekaan kita yang disahkan oleh Soekarno tadi pagi. Oh, begitu ya? Iya Bung. Ini sudah siap nih, kebetulan sudah siap kayak tinggal disiapkan. Yang berapa kan kita bisa jalan itu beli? Ini secepatnya Bung, jangan lama-lama. Oke aja kalau mau jalan. Nih Bung pergi aja dulu Bung, saya masih ada jalan di sini. Oke, siap, Bang. Hati-hati ya Bung. Tolong siapkan berita dan laporkan untuk mereka agar dunia tahu sudah merdeka. Proklamasi kemerdekaan. Kalian cepat tidak menyerang itu. Kita tangkap semuanya sekarang. Sekarang. Berita bahagia seluruh rakyat Indonesia. Tak lama setelah setengah jam kemudian, Evus kembali menyiarkan berita yang sama. Namun, hal itu dihentikan oleh para tentara Jepang yang datang ke ruang radio. Karena hari Jumat pagi. Hentikan! Perhatian! Indonesia belum merdeka. Indonesia belum merdeka. Indonesia. Tolong sebarkan berita ini. Baik, Agus. Bagaimana ini? Gedung pemancar radio di gedung Domei sudah tersegel. Bahkan para pegawai pun gak bisa masuk. Jadi bagaimana kita bisa memancarkan berita ini kepada seluruh rakyat? Ya, bagaimanapun caranya, kita harus segera menyampaikan berita ini kepada seluruh rakyat. Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau kita ambil peralatan radio dari kantor Domei, lalu kita pindahkan ke tempat yang lain? Dengan begitu, kita tetap bisa menyiarkan berita proklamasi ini. Itu ide yang bagus. Tapi bagaimana kita mengambil peringatan di dalam sedangkan gedung ini sudah tersegel? Untuk itu, kita harus mengambilnya secara perlahan dan bertahap. Dan juga kita harus mengambilnya sedikit demi sedikit. Terus, kita membawa peralatan itu kemana? Gini saja, kita letak peralatan tersebut di rumah Medan, di Jalan Panarayan 30 Menteng 21. Baiklah, itu ide yang bagus. Mari segera kita lakukan. Akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945, tentara Jepang menyegel paksa pemancar yang ada di kantor berita Domei dan melarang para pegawainya untuk masuk. Penyegelan terhadap pemancar radio Domei tidak menyurutkan semangat para tokoh pemuda untuk menyiarkan berita proklamasi. Kemudian para tokoh pemuda pergi ke rumah Huaidan dan berhasil menciptakan pemancar baru di tempat itu. Dan dari sinilah berita proklamasi disiarkan. Selain itu, berita proklamasi juga disiarkan lewat pers dan selebar. Berita bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pada Jumat pagi 17 Agustus 1945 Indonesia telah resmi merdeka. Sebelumnya hidup Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Selain itu, berita proklamasi juga disiarkan lewat pers dan selebaran. Berita bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pada Jumat pagi 17 Agustus 1945 Indonesia telah resmi merdeka. Sebelumnya hidup Indonesia, merdeka, merdeka.
kekhawatiran dan juga kepedulian Hatta membuat keputusan untuk mempertimbangkan kembali rumusan sila pertama oleh tokoh-tokoh penting. Jika rumusan ini tetap dipertahankan, Indonesia Timur bisa memisahkan diri. Ini bukan sekedar kalimat, ini soal persatuan bangsa. Bung Hatta, Anda tampak risau. Apa yang terjadi? Ada keberatan dari saudara-saudara kita di Timur. Mereka tidak setuju dengan rumusan sila pertama. Ini serius. Bukan serius, tapi sangat serius. Kita bisa kehilangan persatuan yang baru saja kita raih. Saudara-saudara, saya datang dengan sebuah permohonan. Demi persatuan bangsa, saya meminta kita mempertimbangkan kembali rumusan sila pertama. Apakah perubahan ini benar-benar diperlukan? Tidak diubah, ada kemungkinan saudara-saudara kita di Indonesia Timur tidak akan bergabung dengan republik ini. Demi persatuan saya juga setuju. Saya setuju, negara ini milik semua, bukan hanya satu kelompok saja. Persatuan lebih penting daripada kepentingan golongan itu sendiri. Kita harus berpikir sebagai bangsa, bukan sebagai kelompok. Baik, demi Indonesia, saya mengusulkan rumusan baru. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini adalah keputusan besar bagi masa depan Indonesia. Sidang panitia persiapan kemerdekaan saya buka. Agenda pertama, pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan hasil kesepakatan dengan tokoh-tokoh Islam. Rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang menerima perubahan ini? Maka dengan ini rumusan Pancasila saya sahkan. Setelah rumusan Pancasila disetujui oleh para tokoh penting dan juga disahkan oleh Soekarno, Soekarno mulai membacakan dengan lantang Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, sidang berlanjut pada agenda penting berikutnya, yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Merdeka. Sidang kita lanjutkan. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya mengusulkan agar IR Soekarno menjadi presiden dan Mohatta menjadi wakil presiden. Dan Dr. Anjas Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Apakah dipilih secara aklamasi? Aklamasi. Dengan ini kami menetapkan IR Soekarno menjadi presiden dan Mohatta menjadi wakil presiden. Dengan penuh tanggung jawab, saya menerima amanah ini. Saya akan memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Kami akan menjaga persatuan dan kedaulatan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.